di mana kita akan menghadirkan dua orang kakak penyelam profesional untuk menyuapi ribuan jenis ikan yang terdapat pada akuarium utama Siwon Ancol. Sebelum itu Kak Jihan mau tanya, siapa di sini yang makannya masih disuapin? Wah, banyak sekali ya. Gak apa-apa ya, nanti pulang dari Siwon Ancol belajar makan sendiri, oke? Oke. Berarti kalau yang masih disuapin mirip kayak apa? Enggak ya, bercanda. Nah, sepertinya kakak penyelamnya juga masih siap-siap di belakang. Tadi pengunjung sudah memperhatikan atau menyaksikan acara yaitu gladi bersih dari Hari Raya Ulang Tahun Siwon Ancol yang ke-31 yang dimana akan diadakan pada tanggal 1 sampai 2 Oktober 2023. Dan sepertinya karena kakak penyelam juga masih siap-siap di belakang. Perkenalkan, nama saya Jihan. Kak Jihan adalah Staff Edukasi Wahana Siwon Ancol. Di sini Kak Jihan akan menemani para pengunjung untuk menjelaskan mengenai akuariumnya, ikan-ikannya, dan juga airnya. Sebelum itu Kak Jihan mau memberitahu sedikit informasi mengenai akuarium Siwon Ancol. Di mana akuarium Siwon Ancol ini memiliki ukuran 38 dikali 24 meter dan mampu menampung air laut asli sebanyak 5 juta liter air laut asli. Dari yang pengunjung lihat ini bukanlah lautan, melainkan akuarium yang berisikan dari air laut asli. Selain itu juga akuarium utama Siwon Ancol ini terbuatnya dari bahan akrilik ya, bukan kaca. Dikarenakan akrilik itu tahan terhadap getaran dan juga goncangan. Sedangkan untuk ukuran akriliknya sebesar 20 cm dan untuk yang di terowongan Antasena atau terowongan bawah air laut memiliki ketebalan akrilik sebesar 6,5 cm. Selain itu juga ternyata akuarium Siwon Ancol ini adalah akuarium terbesar nomor 1 se-Indonesia dan pernah tercatat sebagai akuarium terbesar se-Asia Tenggara. Masih tepuk tangan dulu dong buat Siwon Ancol. Wah, kakak penyelamnya masih siap-siap nih di belakang. Di sini Kak Jihan mau tanya, tadi pengunjung adik-adik sudah berkeliling Siwon Ancol? Sudah melihat ikan-ikan atau belum? Sudah. Kalau kayak gitu Kak Jihan mau tanya, siapa di sini yang suka nonton film SpongeBob? SpongeBob punya sahabat namanya Patrick adalah hewan laut. Betul. Ada yang tahu nggak berapa jumlah kaki yang dimiliki bintang laut? 5. Yang jawab 5 kurang tepat. Berapa? 4 kurang tepat. Ada yang tahu nggak? 6 kurang tepat. 2 kurang tepat. Ada yang tahu? 7 kurang tepat. Jadi bintang laut itu secara fisik memiliki 5 lengan, di mana di satu lengannya terdapatkan 60 kaki-kaki, yaitu total jumlah yang dimiliki kaki bintang laut sebanyak 300 kaki. Wah, banyak sekali ya. Dan itu juga, coba di sini ada yang tahu nggak hewan laut yang selalu membawa rumahnya kemana-mana? Ada yang tahu? Kurang tepat. Betul ya, jadi penyu dan kura-kura merupakan 2 jenis hewan berbeda. Nanti kita bahas perbedaan yang masing-masing di antaranya. Selain itu juga ada yang tahu nggak nama-nama ikan air tawar? Ada yang tahu nggak nama ikan air tawar yang di Siwon Ancol? Ada yang tahu apa? Ikan apa? Ikan arapaima, betul. Jadi di Siwon Ancol ini terdapatkan ikan yang besar, merupakan itu spesies ikan air tawar terbesar yang ada. Ada disambut sama ikan botana, ikan pari. Siapa yang tahu pengunjung? Halo kakak penyelam. Disusul sama Kak
ekornya. Nama duri beracun tersebut yaitu serotonin. Dan duri beracun tersebut jika mengenai organ tubuh seperti area tangan dan kaki itu akan menyebabkan yang namanya kelumpuhan. Tetapi jika duri beracun tersebut mengenai organ vital seperti area dada dan jantung itu akan menyebabkan yang namanya kematian. Jadi pada tahun 2006 ada seorang pemburu buaya asalnya dari Australia namanya yaitu si Robert Irwin. Si Irwin meninggal dunia karena tertancap duri beracun yang dimiliki oleh ikan pari macan. Pengunjung bisa melihat ikan pari macan yang terdapat pada akuarium nomor 4 yang memiliki ciri-ciri total hitam di sekitar atas tubuhnya seperti layaknya macan tutul. Jadi pada saat itu si Irwin tertancapnya di area sekitar dadanya, makanya tidak tertolong lagi dan berakibat meninggal dunia. Kembali kita berkenalan dengan ikan pari. Ternyata ikan pari adalah tergolong hewan yang unik sedikit jorok. Jadi kalau pengunjung perhatikan makanya sebenarnya ikan pari ini aslinya tergolong hewan yang unik sedikit jorok dikarenakan ikan pari itu tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan makanan di dalam mulutnya. Selain itu juga ada juga nih hewan reptil yang menghampiri Kak Fahri. Ada yang tahu nggak itu kura-kura atau penyu? Betul ya. Jadi kura-kura dan penyu merupakan dua jenis hewan berbeda. Mereka memiliki 3 jenis perbedaan yang masing-masing diantaranya hewan amfibi, bisa hidup di daratan dan juga di air tawar. Perbedaan kedua, penyu itu memiliki ciri-ciri lengan atau kaki yang bentuknya pipih gepeng seperti gayung, sedangkan kura-kura memiliki ciri-ciri lengan atau kaki yang terdapat cakar-cakar atau jari-jari. Perbedaan ketiga, wah kita sebenarnya sudah menghadirkan primadona kita, wah. Dia sudah hadir ternyata. Yang barusan lewat merupakan primadona utama SeaWorld Ancol. Dikarenakan dia merupakan biota terbesar tua. Ada yang tahu nggak itu jenis ikan apa? Ikan hiu, betul. Jadi ikan hiu yang barusan lewat adalah primadona. Dikarenakan dia berbiota terbesar yang berada di SeaWorld Ancol. Ukuran panjangnya sepanjang 3,2 meter dan ukuran berat bobot besarnya itu sekitar 250 kg. Sekarang kita berkenalan dengan si primadona ini, wah. Kasih tepuk tangan dulu. Ada yang tahu nggak besaran tangkap penyelamnya atau ikan hiunya? Ikan hiunya betul ya. Jadi yang barusan lewat itu jenisnya adalah ikan hiu perawat raksasa atau giant nursia, dan biasa orang Jawa itu menyebutnya ikan hiu buto. Buto tersebut yaitu mengandung arti besar atau raksasa. Dan ikan hiu buto tergolong ikan hiu terganas yang ada di dunia. Kenapa harus bilang ikan hiu terganas? Dikarenakan ikan hiu buto ini pernah tercatat menyerang manusia tanpa provokasi dari manapun. Jadi waktu itu juga pernah ada kejadian pahit yang dialami kakak penyelam SeaWorld Ancol. Kakak penyelam SeaWorld Ancol mendapatkan 54 jahitan karena terhisap oleh ikan hiu buto tersebut. Selain itu juga ikan hiu buto ini adalah ikan hiu terganas menempati urutan terakhir atau nomor urutnya 32 dari 32 jenis ikan hiu terganas yang ada di dunia. Jadi di dunia ini ada 400 lebih jenis ikan hiu pengunjung, tetapi hanya 32 jenis ikan hiu saja yang ganas, termasuk ikan hiu buto tersebut. Wah, besarnya dia ya. Nah, ikan hiu buto ini sama jenisnya yang terdapat di Shark Aquarium atau akuarium khusus ikan hiu. Kalau pengunjung tadi sudah melihat ada ikan hiu yang sedang terbahan atau tertidur, itu bukan karena ikan hiunya sakit ya, melainkan ikan hiu buto adalah sejenis dari hewan nokturnal, sama seperti kelelawar. Mereka akan aktifnya hanya di malam hari saja. Terus kenapa Pak? Kok sekarang ikan hiunya terbangun? Nah, kalau pengunjung perhatikan tuh ikan hiu butonya terdapat 2 seperti tarik di samping kanan kiri hidungnya, tapi itu bukan taring namanya, melainkan itu adalah sungut. Sungut tersebut berfungsi untuk mendeteksi bau dari jarak kejauhan 6 km jauhnya. Jadi walaupun ikan hiu butonya sedang tertidur, kalau kakak penyelamnya hadir membawa
tersebut. Selain itu juga ikan hiu buto ini cara makannya yaitu berbeda. Tidak seperti ikan hiu pada umumnya, yaitu tidak digigit atau dikoyak, melainkan dihisap seperti vacuum cleaner dengan kekuatan 10 kali lipat lebih cepat daripada vacuum cleaner. Wah, jadi ternyata ikan hiu buto itu makannya nggak digigit, nggak dikoyak, tetapi dihisap atau disedot seperti vacuum cleaner. Wah, di atas dia sedang bermain sama kakak penyelam. Kasih tepuk tangan sekali lagi pengunjung. Kakak penyelam Siwon Ancol hebat ya, keren, tidak takut dia sama ikan hiunya. Kembali kita berkenalan dengan ikan hiu. Kalau pengunjung perhatikan, ikan hiu terdapat 2 buah daging tambahan di bawahnya seperti yang ada di hadapan kita. Itu adalah alat kelamin dari ikan hiu tersebut. Nama lainnya yaitu clasper. Dan jika ikan hiu tersebut memiliki 2 buah daging tambahan, itu adalah jenis dari ikan hiu pejantan. Selain itu juga ternyata ikan hiu memiliki fakta unik lainnya, yaitu dia semasa hidupnya tidak pernah merasakan yang namanya ompong. Dikarenakan jika ada giginya yang patah, maka secara otomatis gigi belakangnya akan maju. Jadi semasa hidup dari ikan hiu tidak pernah merasakan yang namanya ompong. Wah, selain itu kita kembali bahas mengenai hewan reptil kita nih. Tadi sudah ada 2 perbedaan ya, yaitu ciri-ciri penyebab lemak. Sedangkan kura-kura jika merasakan, oh kata kami sudah selesai berdoa sangat pengunjung. Baik, terima kasih. Wah, kakak penyelamnya sudah selesai katanya, dan kakak penyelamnya akan berenang ke belakang untuk menyuapi ikan-ikan yang tidak hadir di hadapan kita. Untuk itu para kakak penyelamnya juga sudah pamit. Katanya acara pemberian makan ikan yang bertepatan di akuarium utama Siwon Ancol